Kemudian sekarang kita berlanjut ke bagian syarhul hadis atau penjelasan dari hadisnya. Yarshuduna hadzal hadis, hadis ini menjelaskan atau hadis ini mengajarkan kepada kita, hadis ini menunjukkan kepada kita anna shadaqatul mal, sesungguhnya sedekah menggunakan harta, tutohiruhu akan mensucikannya, mensucikan harta tersebut. Mungkin saat mendapatkannya dengan cara yang tidak baik gitu, meskipun tentu saja nggak boleh ya, karena nanti bisa jatuh ke dalam keharaman atau misalnya cara yang nggak baik itu nggak disengaja yang kita nggak tahu, maka sodakoh ini bisa menjadi solusi untuk mensucikan harta tersebut. Watazidul barokatu fihi, dan selain bisa mensucikannya, dia juga bisa menambahkan keberkahan di dalam harta tersebut, di dalam harta kita. Fa innaha takunu ta'atun lillah, dan ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah. Karena sekali lagi sedekah ini kan niatnya untuk Allah, sebagai cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk pamer kepada manusia dan bukan untuk hal-hal lainnya. Wa ighna'un lil fuqara, dan bisa mencukupi kebutuhan orang-orang fakir, ya. Yang mana kita tahu bahwa yang dimaksud fakir itu berbeda dengan miskin. Kalau miskin itu dia masih punya job, masih punya pekerjaan, tapi jumlah penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan kalau fakir itu kan dia nggak punya penghasilan. Maka salah satu solusi yang disediakan Islam adalah orang kaya diminta untuk bersedekah. Yang sedekah itu bisa dipakai orang fakir untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Wabiha yaqta'u al mutasaddiq, dan dengan cara tadi, dengan sedekah tadi, yaqta'u al mutasaddiq, orang yang bersedekah itu akan memotong asbabus syarr, sebab-sebab kejahatan fin nufus, di dalam diri, baik di dalam diri orang yang bersedekah maupun di dalam diri orang yang menerima sedekah tersebut. Karena seperti kita tahu bahwa banyak sekali kejahatan yang bermula dari tindakan pelit, nggak mau berbagi, nggak mau mengeluarkan harta yang seharusnya dikeluarkan gitu. Sehingga dari situ nanti timbul kecemburuan sosial yang bisa berujung pada hal-hal yang eh, sifatnya kriminalitas. Kan banyak banget orang-orang kaya yang misalnya yang jarang berbagi, hartanya dicuri gitu, bahkan ada yang sampai dibunuh segala macam. Nah, kalau sodakoh tadi ditegakkan, maka diharapkan bisa memutus mata rantai kejahatan tersebut. Anna sodakoh ida akhrojat, kita lanjutkan ya. Anna sodakoh, sesungguhnya sodakoh ida akhrojat, jika dikeluarkan, fa innaha la tangkus almal, maka tidak akan mengurangi harta. Bal taziduhu, akan tetapi justru menambahkannya, menambahkan harta tersebut. Watabaraka fihi, juga bisa memberkahinya, memberkahi harta tersebut. Watadfa'anhul afat, dan bisa menghindari dari malapetaka, dari keburukan-keburukan terhadap harta yang ditumpuk sedemikian banyak gitu. Azyadatul lil mal imma kamiyah. Tadi kan kita bicara masalah harta yang bertambah. Oleh para ulama dijelaskan azyadatul lil mal, bahwa bertambahnya harta tersebut imma kamiyah, bisa jadi secara kuantitas, secara jumlah, maksudnya jumlah hartanya bertambah gitu. Yang tadinya uangnya cuma berapa, tapi karena dia rajin sodako, Allah tambahkan jumlah hartanya, jumlah rekeningnya, jumlah pundi-pundi keuangannya. Bi'an yaftahallahu, dengan cara apa? Bi'an yaftahallah, dengan cara Allah membukakan lil abdi, bagi seorang hamba, abwaban minar rizq, pintu-pintu rizki untuknya. Jadi mungkin kalau yang bisnis dagangnya misalnya sebulan omsetnya 10 juta karena dia rajin sodako, kemudian Allah naikkan jadi 20 juta misalnya. Itu kan bisa secara kuantitas berarti ya. Tapi ada juga terkadang cara bertambahnya harta itu kaifiyah, atau kaifiyah. Bertambahnya itu dengan kualitasnya. Bukan jumlahnya yang nambah, tapi kualitas harta yang dia miliki bertambah. Maksudnya gimana? Bi'an yunazilallahu ta'ala al-barakah, yaitu dengan cara Allah menurunkan keberkahan allati tazidu ala miqdar, yang jumlahnya itu melebihi ma akhrojahu minas sodakoh, harta yang dia keluarkan untuk sodakoh. Jadi sodakohnya nggak seberapa, tapi karena niatnya ikhlas, Allah tambahkan kualitas dari
harta yang disodakohkan itu dengan manfaat atau keuntungan yang justru jumlahnya lebih banyak dari harta yang dia sodakohkan. Misalnya sodakohnya cuma 300.000, tapi karena dia ikhlas, Allah jadikan keberkahan dalam hartanya, em, membuatnya mendapatkan banyak sekali keuntungan melebihi eh, harta yang tadi dia keluarkannya. Ngeluarin harta 300.000, ternyata dapat hadiah, tiba-tiba besoknya dapat hadiah dari temennya atau dari keluarganya, yang hadiah itu kalau dihitung nilainya lebih tinggi dari sodako yang kemarin dia keluarkan. Bisa seperti itu. Atau keberkahan itu mananya bisa juga Allah dekatkan orang tersebut pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Allah bikin dia rajin ibadahnya, Allah buat dia jadi mudah untuk beribadah, Allah jauhkan dia dari hal-hal yang bisa menghinakan dirinya, Allah jauhkan dia dari kemaksiatan dan lain sebagainya. Itu yang dimaknai dengan kualitas, bertambahnya secara kualitas.